Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Pada Jumat malam hari ini tanggal 2 Februari, Bapak ya. Tanggal 2 bulan 2, luar biasa. Waktu begitu cepat. Sudah bukan Januari lagi, tapi di bulan Februari, bulan yang kedua 2024. Senantiasa minta pernyataan Tuhan, penjagaan dari Tuhan, keselamatan berkat Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Karena hari ini hari kita merasakan, menikmati dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, kesetiaan dari Tuhan Yesus. Karena terbukti malam hari kita baca Markus 8 ayat 1-21, Yesus memberi makan 4.000 orang. Waktu yang lalu Yesus memberi makan 5.000 orang, sekarang 4.000 orang. Dan jumpa dengan orang Farisi dan bahas tentang ragi. Itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau selalu dekat dengan Tuhan, hati kita mau selalu melekat dengan Tuhan. Sepamanya Yesus satu-satunya Bapa kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita. Tempatkan Tuhan di atas segala kali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Amin. Haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Haleluya. Sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Dalam Ulangan 32 ayat 10 dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Amin. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang nyala kami
Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Sungguh aku cinta Engkau Bapa, haleluya. Aku tidak bisa membalas cinta kasih yang kudus maha sempurna. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan yang ajaib dari Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Aku sebenarnya tidak ada arti apa-apa Bapa, tapi Kau jadikan aku sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku sungguh cinta Engkau Bapa. Engkau Tuhanku, juru selamatku. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat, melakukan seluruh perintah-perintah-Mu Bapa. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar kami malam hari ini membaca firman Tuhan. Firman-Mu ku simpan di dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu. Ampunilah semua dosa salahku Yesus. Sucikanlah hidupku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Sungguh sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu komit kita mau lakukan dengan setia, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Jenuh bosan itu hidup di dalam kedagingan, tapi hidup dipimpin Roh Kudus. Selalu kita bergairah dengan Yesus, karena di dalam Dia nyata terbukti ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penyertaan Tuhan. Terbukti saya mana pernah sakit, saudara. Lihat, tidak pernah sakit oleh karena Yesus itu hidup. Demikian Bapak Ibu juga saya doa, tidak pernah sakit. Asal kita dekat dengan Tuhan, ada pemeliharaan yang sempurna bersama Yesus. Sebab Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Yang penting kita meresponi akan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan berfirman tadi, kita didapatinya dalam Ulangan 32:10. Didapatinya, kita didapatinya di mana? Di suatu negeri Indonesia tercinta. Ya, kita ada di rumah kita masing-masing, di padang gurun, di penjara dunia ini, saudara. Di tengah-tengah ketandusan, mungkin Bapak Ibu ada masalah, tandus kering, auman padang belantara, penuh dengan pergumulan, mungkin tangisan, mungkin ada pergumulan yang belum dijawab sama Tuhan. Tapi ingat saudara, kita dikelilingi, diawasi oleh Tuhan. Kita dijaga sebagai biji mata Tuhan. Mari, jangan pernah bilang, oh saya tidak disayang Tuhan. Salah total itu, ya. Itu iblis itu, saudara. Singkirkan tuh, keluar itu. Tidak ada itu kata-kata begitu. Yang jelas ini jelas firman Tuhan. Kita lebih percaya pada firman daripada ikutin suara daging, suara iblis. Ya, iblis tidak menjanjikan surga. Tidak ada dalam Alkitab iblis sebagai juru selamat, tidak ada. Tapi dikatakan Yesus dalam Yohanes 10:10, iblis itu seperti apa? Pencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Kita mencinta Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Dan kita mulia oleh karena Yesus cinta kita. Amin. Kita mau baca Markus pasal 8
ayat 1 sampai 21 demikian firman Tuhan. Kita berurutan Bapak, terus berurutan. Terus ini cinta sama Tuhan berurutan ya, tidak cepat-cepatan ya. Saya tidak bukan mau satu pasal cepat, tergantung dari gerakan Roh Kudus ya. Semua Tuhan campur tangan. Yang penting kita setia ya. Yang begitu setia dan kita pahamkan firman Tuhan, apa maunya Tuhan tertulis dalam Alkitab dan kita melakukannya ya. Saya mau bacain pertama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ini contoh saudara, jumlah yang besar, berarti kalau ikut Yesus semua berbondong-bondong ribuan datang kepada Yesus saudara. Ya, makanya kalau kita sedang datang dalam kebaktian sekarang, saya diundang pelayanan, sekarang di gedung besar ribuan yang datang saudara, banyak. Pada waktu saya ke Korea Selatan lagi itu, di gereja Pak Cho Yonggi, almarhum Cho Yonggi, waduh Yonggi Cho tuh, gerejanya besar, ampun. Semua datang berbondong berbaris, antri masuk ke rumah Tuhan. Jadi begitu banyak saat orang bertobat datang dari Tuhan. Karena Yesus juru selamat. Sebelum terlambat nanti bertobat sekarang sebelum terlambat. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Sebelum mempelai itu datang bertobat dan siap membawa pelita dan minyak. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak siap-siap tidur melulu. Males tidak hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan terlambat. Kalau Yesus datang ketinggalan saudara. Ya, jangan sampai tertinggal. Waktu mari kita mau cinta Tuhan berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Ayat yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Coba nih, punya sifat Tuhan penuh belas kasihan. Demikian kita akan ingin menjadi serupa dengan Kristus. Kerinduan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau menjadi serupa dengan Kristus, mari miliki sifat belas kasihan ya. Jangan menjadi orang pelit. Belajar untuk selalu berbagi berkat kepada hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, kepada mereka-mereka yang tidak cukup ekonominya dalam keadaan kekurangan. Ayo bagi-bagi saudara, kita diberkati untuk memberkati, untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi pelita, menjadi pelaku Kristus, menjadi serupa dengan Tuhan ya. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Coba nih, Tuhan begitu baik ya, begitu penuh belas kasihan Tuhan ya. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Langsung Tuhan tanya. Kalau murid jawab, bagaimana Tuhan? Malam sudah begini, bagaimana cara? Pokoknya penuh alasan. Orang yang punya rasa cinta tidak punya banyak alasan. Tapi kalau banyak alasan yang dasarnya hati tidak cinta. Oleh karena itu Yesus merespon, punya langsung. Ada pada kamu? Oh, ada cuma 7. Terus apa kata Tuhan? Ayat yang ke-6. Lalu yang menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah dia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, mencah-mencahkannya, dan memberikannya kepada muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sudah mengucap berkatanya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Dahsyat saudara. Ternyata Tuhan menyuruh mereka memberi makan roti cuma 7 dan cuma berapa ikan. Tapi setelah bersama dengan Yesus. Bayangkan saudara, kalau memang secara manusia 7 roti itu bisa makan 2-3 orang paling saudara ya. Ya sekali makan, atau kalau orang lagi lapar pun 1 orang 7 selesai, atau 2-3 orang lah. Masa ini kuasa Tuhan bisa makan 4.000 kalau bukan kuasa Tuhan. Ini bukti nyata kita bisa belajar. Benar firman Allah digenapi. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yang manusia tidak bisa kerjakan, tapi Allah sanggup mengerjakan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Ya, Dalmanuta ini saudara, itu daerah dekat Danau Galilea saudara. Ya, ini daerah Danau Tiberias, itu dekat semua lokasinya saudara. Oleh itu mari kita mau selalu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Terus berikutnya, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan minta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali tidak akan diberi tanda. Ayat 13, ia meninggalkan mereka yang naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Dicuekin sama Tuhan saudara. Masalahnya apa? Ini orang tegar tengkuk, keras kepala, Farisi sombong saudara. Tuhan kan lihat hatinya ya. Banyak orang Kristen saat ini
yang sombong, tegar hatinya, tidak respon sama Tuhan. Hati-hati loh saudara. Jangan sampai nunggu dicuekin sama Tuhan. Tuhan tuh baik, maha belas kasihan, penuh dengan care. Tapi manusia yang tidak care, manusia banyak tidak merespon sama Tuhan. Tidak sungguh sama Tuhan ya. Ya wajar suatu hari kelak. Tuhan punya otoritas kok. Tuhan punya kedaulatan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Nggak bisa kita mempermainkan Tuhan. Kenapa kok kita ini mau dihargai orang? Kita sendiri tidak menghargai Tuhan ya. Nggak bisa. Oleh itu belajar kita menghormati Tuhan. Seperti orang Farisi ya. Dia minta tanda. Percuma dia cuma ingin mencobai Tuhan. Tapi tidak ada pertobatan. Orang Kristen banyak yang minta cobaan-cobaan seperti Fir'aun waktu yang lalu saya terangkan. Begitu banyak Tuhan kasih mujizat, tapi tetap keras kepala. Oleh itu mari belajar di sini supaya jangan sampai keras kepala, tapi takut kita kepada Tuhan ya. Ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awas terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak banyak roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak roti? Belum juga kamu paham dan mengerti, telah degil ke hatimu. Kita bisa belajar, saudara. Tuhan lihat pikiran kita. Tuhan lihat hati kita. Tidak boleh main-main, saudara. Ya. Oleh itu kita takut sama Tuhan ya. Karena di dalam Mazmur 139, Tuhan tahu apa yang sebelum kita sampaikan, yang belum kita sampaikan, Tuhan aja tahu. Coba nih mau baca Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Inilah Tuhan. Jadi Tuhan tahu, Yesus tahu pikiran mereka. Oleh itu takut sama Tuhan. Jangan macam-macam sama Tuhan. Lebih bagus kita hormat dan takut dan cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ya, ayat 18. Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu punya telinga, tidak kamu mendengar, tidak kamu ingat lagi. Pada waktu kamu mencakkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul kamu potongan-potongan yang kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Ayat 21 yang terakhir. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Wah, dahsyat Tuhan itu. To the point. Oleh itu mari belajar di sini kita takut sama Tuhan karena Tuhan tahu persis pikiran apa yang dalam hati kita ya. Dan sampai seperti murid-murid Tuhan, jangan pernah prasangka buruk. Setiap Bapak Ibu terima firman Tuhan, jangan punya prasangka buruk, pikiran-pikiran negatif, karena Tuhan lihat hati dan pikiran kita. Nggak bisa dibohongin saudara ya. Baca Yeremia 17 ayat 10. Saya mau baca Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Amin. Melalui firman Tuhan pada malam, mari kita takut sama Tuhan. Yang penting kita jadi pelaku firman Tuhan. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dia cinta kita. Apa menjadi kebutuhan kita, Maha tahu. Buktinya, pada waktu mereka lihat lapar 4.000 orang ini, Tuhan tahu mereka tuh capek kelaparan. Ya, Tuhan tahu persis. Tidak usah kita minta. Langsung Tuhan memberi berkat. Dikasih makan itu orang semua, kenyang itu. Kuasa Tuhan luar biasa. Yang penting di sini kita belajar. Ayo kita ikutin Tuhan. Apa maunya Tuhan, berbuatlah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Karena dikatakan dalam pujian ini, siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji matamu, amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Apa yang tidak kita pikirkan, yang kita tidak ketahui, itu Tuhan sediakan saudara. Tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Saya mau baca 1 Korintus 2 ayat 9, dikatakan demikian ya. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kata firman Tuhan, semua disediakan Allah. Karena apa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita cinta Tuhan. Rom 8 ayat 8 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Baca Roma 8:28. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kalau orang cinta Tuhan, diberkati sama Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Amin. Jadi biji matamu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ingat cintanya Yesus. Mari, kalau Yesus cinta kita, kita mau cinta Tuhan Yesus. Apa menjadi kebutuhan persoalan pergumulan kita, Tuhan Maha tahu. Dia tahu persis. Berharap kepada Tuhan. Cintalah Yesus lebih dari segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Orang menjadi serupa dengan Kristus. Cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin. Haleluya.